Top 3 karakter startup favorit saya. Nomor 3 ada Soudalmi, peran utama cewek di seri ini. Cantik banget emang, terus orangnya pinter, perhatian, baik banget, nggak pernah nyerah dan selalu mau jadi yang terbaik. Emang idaman banget dah dan panutan banget nih personalitinya. Nomor 2 ada Halmeoni, ini nenek-nenek baik banget dah, saya nggak ngerti lagi. Tiap scene dia pasti saya nangis dah, soalnya dia emang baik banget nih. Terus juga saya jadi keinget sama nenek saya. Bawaannya pengen bahagiain aja dah, biar enak hidupnya nih nenek-nenek. Nomor 1 favorit saya adalah Han Ji Pyong. Nih para pecintanya 6 dosen pasti bete dengerin nih, tapi nggak apa-apa. Soalnya emang Han Ji Pyong nih relatable banget sama saya. Berkarisma banget, mulai semuanya dari nol. Sendirian mulu ya, dia nggak punya siapa-siapa. Makanya saya selalu dukung dia dan ini favorit saya. Kalau kamu tahu game ini, berarti kita seumuran. Part 3. Yang pertama, Pepsi Man. Ini game yang bikin saya nyobain Pepsi nih, karena gamenya seru banget. Dia bertualang, lari-lari dia dari masalah hidupnya. Game ini keluarnya 21 tahun yang lalu. Coba ada lanjutannya. Siapa tahu ngelawan Coca-Cola Man gitu ya. Yang kedua, Bishibashi. Ini game paling random, paling seru, paling lucu. Karena isinya minigame yang konyol banget. Kocak dah, humornya Jepang banget. Main ini bareng teman-teman atau saudara seru parah dah. Dan game ini keluarnya 22 tahun yang lalu. Yang ketiga, Metal Slug. Game ini seru parah nih kalau main berdua. Kita bertualang nembak-nembak musuh, ngelawan alien, nyelamatin kakek-kakek, jadi gemuk, naik onta, semuanya dah. Game ini keluarnya 24 tahun yang lalu. Saya baru belajar jalan nih waktu game ini keluar. Belum lama ini, ada film baru yang diadaptasi dari game, Monster Hunter. Saya belum nonton, kurang nafsu saya lihatnya. Tapi saya jadi pengen tamatin gamenya, makanya hari ini saya main Monster Hunter World. Ini game bagus banget sih, dunianya, desain monsternya, senjata-senjatanya, gameplaynya, semuanya tuh bikin kita berasa masuk ke dunianya banget. Kita bener-bener berburu monster gitu, karena kita pelajari dulu nih monsternya kayak gimana. Kita siap-siap dulu tiap mau hunting, terus kita cari jejak monsternya. Pokoknya immersive banget deh. Grafiknya juga keren banget kalau PC kamu kuat. Storynya standar sih, yang penting ada. Tapi favorit saya, game ini banyak collab sama game lain. Pernah collab sama The Witcher, seru banget kita jadi Geralt of Rivia. Terus collab sama Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil. Dan yang paling baru, collab sama filmnya sendiri. Jadi Monster Hunter collab sama Monster Hunter. Saya jadi penasaran mau nonton filmnya. Tapi cobain dulu gamenya ya. 3 fakta menarik tentang Monster Hunter World. Yang pertama, game ini banyak banget collab sama game lain, kayak The Witcher, Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, dan masih banyak lagi. Keren ya, jadi satu semua. Yang kedua, Monster Hunter World ini adalah game kelima di serinya. Tapi sengaja nggak dikasih nama Monster Hunter 5 karena dia tuh kayak reboot dari seriesnya gitu. Terus juga pembuatnya mikir kalau dikasih angka, nanti para pemain baru jadi males nih karena nggak ngikutin dari awal. Yang ketiga, di game ini kita punya peliharaan yang ngebantu kita pas petualangan. Kayak kucing gitu, lucu banget. Namanya Palico. Kita bisa ganti-ganti bajunya, senjatanya. Tapi kalau kita bosen sama kucing, dia bisa kita ubah jadi Mega Man, karakter di game Capcom yang lain. Keren nih. Bang, room tour. Oke, let's go. Selamat datang di kamar saya. Ini ada sofa kan, saya duduk-duduk di sini biasanya. Terus di situ ada TV tuh. Nah, di TV itu nonton-nonton kayak biasa. Terus, ini teman saya namanya Bob nih. Halo Bob. Halo Bob. Nah, ini di dapur nih. Ini ada kulkas. Saya suka cari cemilan di sini nih malam-malam. Nah, ini WC ya. Biasa saya muncul inspirasi di sini nih. Coba Bob, awas Bob. Nah, ini kasur nih. Saya biasa bobonya di sini. Udah gitu aja ya, oke? Kalau kamu tahu game ini, berarti kita seumuran. Part 4. Yang pertama, Harvest Moon. Ini game semua orang suka dah. Mau tua, muda, cowok, cewek. Pasti seneng aja main ini karena feels good banget. Kita ngurus sawah, peternakan, nyari cewek, nikah. Seru banget deh. Apalagi nikah tuh, seru tuh kayaknya tuh. Game ini keluarnya 21 tahun yang lalu. Yang kedua, Pinball 3D. Saya masih inget banget nih, tiap pelajaran komputer, pasti saya main ini nih di lab komputer pas masih SD. Seru banget gitu, apalagi kalau bisa ngalahin skor temen. Game ini keluarnya 25 tahun yang lalu. Baru lahir nih saya. Yang ketiga, Solitaire. Ini game kesukaan bapak-bapak sama orang gabut nih. Sampai sekarang saya nggak tamat-tamat main beginian, susah banget. Game ini keluarnya 30 tahun yang lalu. Itu saya direncanain aja belum tuh ya. Saya pengen banget nonton film Monster Hunter, tapi filmnya belum keluar pas saya bikin video ini. Makanya, hari ini saya nonton Resident Evil. Apa hubungannya? Soalnya ini pemainnya sama, terus direkturnya juga sama Monster Hunter. Dan sama-sama dari game bikinan Capcom juga. Awal-awal sih bagus sih film ini, walaupun beda dari gamenya. Tapi menarik, karena ceritanya tentang orang-orang yang harus bertahan hidup di tempat yang banyak perangkapnya. Banyak zombinya, banyak monsternya, jadi kita nontonnya ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi makin kemari, karakter utamanya, Alice, jadi OP banget. Jadi kuat banget dan gak masuk akal banget. Makin beda dari gamenya yang survival horror. Pas saya lihat, ini pemeran utamanya sama direkturnya ternyata suami istri. Jadi jangan-jangan dia bikin film ini biar istrinya kelihatan keren aja nih. Saya jadi khawatir sama Monster Hunter karena persis nih dia berdua juga orangnya. Film Resident Evil ini ceritanya seru-seru aja kalau kamu nggak tahu gamenya. Tapi kalau kamu fans gamenya kayak saya, sedih sih nontonnya karena ceritanya jadi berubah banget buat bikin si Alice kelihatan keren. Saya kasih Resident Evil rating 6 dari 10.
Fakta menarik tentang Resident Evil yang film. Yang pertama, film ini karakter utamanya Alice, karakter yang nggak ada di gamenya. Dibikin khusus buat film ini, dan dia OP banget sih, kuat banget. Itu yang bikin seri filmnya beda banget dari seri gamenya. Yang kedua, direktur dari seri film ini dan pemeran utamanya itu suami istri. Nah, mereka berdua juga bikin film game paling baru nih, Monster Hunter. Sama-sama game dari Capcom, yang bikin filmnya mereka juga. Jadi saya nggak tahu nih, akan beda banget dari gamenya kayak Resident Evil atau enggak. Yang ketiga, Resident Evil lagi dibikin film rebootnya. Kelihatannya sih lebih ngikutin gamenya nih. Ini pemain-pemainnya agak-agak mirip sih sama karakter gamenya. Dan Resident Evil juga lagi dibikin series Netflixnya, di mana pemeran utamanya adalah Leon sama Claire. Kalau kamu tahu game ini, berarti kita seumuran, part 5. Yang pertama, Onet. Saya nggak tahu nih kenapa nama gamenya Onet. Yang pasti, ini seru banget. Game puzzle yang milih dua gambar yang sama. Biasanya sih gambar Pokemon. Keluarnya 17 tahun yang lalu. Sekarang di Android juga ada. Yang kedua, Virtua Cop. Game tembak-tembakan. Dan dulu main game ini nih di PC jadul, berasa canggih banget dah. Bisa main game 3D di dalam rumah, nggak perlu ke time zone. Game ini keluarnya 26 tahun yang lalu. Wah, saya belum lahir nih. Yang ketiga, Minesweeper. Ini mainnya tebak-tebak buah manggis nih. Kita pencet-pencet aja, kira-kira di situ dapat poin apa dapat bom. Dan tiap kalah pasti mikir, dikit lagi pasti menang. Gitu terus tuh, ngulang terus. Sampai akhirnya kita ikhlas. Game ini keluarnya 31 tahun yang lalu. Kamu tahu nggak sih kalau Marvel abis ngumumin banyak banget film dan series baru buat tahun depan? Ini pendapat saya tentang Marvel Phase 4. Ini yang series dulu ya. Yang pertama ada WandaVision, series tentang Wanda sama Vision. Dimana si Wanda bikin dunia sendiri setelah kehilangan Vision. Ini keren banget kelihatannya, saya excited banget nih. Terus ada trailer The Falcon and the Winter Soldier. Mereka jadi penerusnya Captain America. Terus ada seriesnya Loki, katanya sih genrenya crime thriller. Trailernya juga bisa ditonton di YouTube. Terus ada What If. Ini seri animasi yang nunjukin gimana kalau ceweknya Captain America nih, si Peggy, dia yang jadi Captain America. Terus gimana ceritanya kalau Black Panther yang masuk Guardians of the Galaxy, dan masih banyak lagi. Terus akan ada series Miss Marvel, bocah yang ngefans banget sama Captain Marvel. Ada series Ironheart tentang bocah yang punya armor kayak Iron Man. Ada Armorverse, cerita ketika armornya Iron Man jatuh ke tangan yang salah. Series Moon Knight, series She-Hulk, dan masih banyak lagi. Keren banget ini, apalagi kalau kamu fans Marvel kayak saya. Semua bisa dicari di YouTube, jadi cek aja trailernya. Marvel Phase 4 akan keren banget nih. Selain series yang keren, udah saya bahas di video sebelumnya, ada juga film-film keren yang akan muncul di Phase 4 dan Phase 5 kelihatannya. Jadi, ini pendapat saya tentang film-film Marvel di masa depan. Yang pertama, film Black Widow yang harusnya keluar tahun ini akan keluar tahun depan. Bareng Shang-Chi, karakter baru di MCU. Sama The Eternals, tim superhero baru di MCU. Tahun depan juga akan keluar film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi dia akan fokus ke multiverse, universe lain gitu. Dan katanya, ini juga berhubungan sama film Spider-Man yang baru, di mana Spider-Man MCU akan ketemu sama Spider-Man yang Andrew Garfield sama Spider-Man yang Tobey Maguire. Akan ada film Thor 4 sama Guardians of the Galaxy 3. Tapi itu berita lama lah ya. Berita barunya Black Panther 2 lagi dibikin. Tapi Chadwick Boseman yang meninggal tahun ini nggak akan digantiin. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana nih. Terus juga akan ada film Ant-Man 3 dan favorit saya nih, akan ada film Fantastic Four. Saya excited banget. Kamu paling gak sabar pengen nonton yang mana? Top 3 merek HP. Sebenarnya cuma ada satu sih yang saya suka banget. Saya udah pakai ini bertahun-tahun nih. Jadinya top 1 merek HP. Favorit saya adalah Xiaomi. Selama saya jadi content creator, saya bikin konten selalu di HP ini, Xiaomi. Nah, Xiaomi baru aja ngeluarin seri terbarunya nih, Xiaomi Mi 10T. Ini keren banget soalnya speknya tinggi banget tapi harganya terjangkau. Performance-nya kuat banget buat main game, ngedit, teleponan sama mantan, kuat banget dia nggak panas. Paling hati kamu yang panas nanti. Mi 10T juga bagus banget buat foto ataupun video karena kameranya 64 megapiksel dan dilengkapi sama AI camera ultrawide and macro lenses. Pas banget nih buat bikin konten. Baterainya juga awet cuy, soalnya 5000 mAh. Mi 10T series ini merupakan smartphone flagship unggulan di kelasnya. Paket lengkap, terbaik, dan paling worth it. Bisa dibeli secara eksklusif di JDID tanggal 15, 22, dan 29 Desember 2020. Jangan sampai kehabisan karena ini terbaik dah, seriusan. Jadi langsung aja ya, Xiaomi Mi 10T di JDID. Let's go! Oke, saya lihat di tahun 2020 ini kamu kosong setahun ya? Ngapain aja ya kamu ya? Cuci tangan? Kamu tahu nggak kalau Disney habis ngumumin banyak banget film dan series barunya? Ini pendapat saya tentang film dan series Disney yang akan datang. Yang pertama, Pixar akan bikin film Lightyear. Buzz Lightyear dari Toy Story itu kan mainan nih. Nah, katanya nih film ini tentang astronot yang jadi inspirasi buat mainan si Buzz Lightyear itu. Ini cerita tentang si astronotnya. Pengisi suaranya nanti Chris Evans yang jadi Captain America. Disney juga akan bikin series Baymax, karakter dari Big Hero 6. Terus juga akan ada series Cars yang karakternya Lightning McQueen sama Mater. Akan ada series Zootopia Plus dari dunianya Zootopia. Akan ada series Tiana dari The Princess and the Frog. Terus juga series musikal komedinya Moana, dapat series juga dia. Dan semuanya akan keluar di Disney Plus nanti. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan saya seneng banget nih sebagai fans Disney dari kecil. Berasa kayak bocah lagi ya kan? Kalau kamu gimana? Suka sama Disney nggak? Mana yang paling kamu tunggu? Bang, cari nyanyi nada tinggi gimana?
Oke, kita hari ini belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, kurangin makan makanan yang berminyak. Makanan yang bikin tenggorokan panas nih, itu goreng-gorengan itu lewatin aja dulu kalau kamu mau nyanyi nada tinggi. Kedua, minum air putih yang banyak, terutama air hangat. Minum air es juga kurangin dulu kalau kamu pengen mencapai nada itu. Nomor 3, latihan. Latihan, dan latihan. Practice makes perfect. Dan kamu bisa karena terbiasa kan. Latihan aja terus, coba sampai kamu bisa nyampe di nada itu. Nomor 4, dan yang paling penting menurut saya, kamu nggak perlu nyanyi nada tinggi. Kenapa kamu pengen nyanyi nada tinggi? Supaya suaranya terdengar bagus. Untuk terdengar bagus, kamu nggak perlu kok nyanyi suara tinggi. Itu indahnya musik, kamu bisa ganti-ganti nada sesuai dengan yang kamu mau dan sesuai kemampuan kamu. Saya aja nyanyi tuh nggak tinggi-tinggi banget nih, paling itu segini doang nih. When the devil is segitu doang, dan itu nggak tinggi-tinggi banget kan. Yang penting ketika kamu nyanyi itu, kamu enjoy prosesnya, kamu seneng ngelakuinnya. Nggak harus tinggi-tinggi kok, yang penting kamu nyaman dan enak nyanyinya. Kalau menurut saya sih gitu.